الله أكبر الله أكبر. Jadi saudarakan kita bertabarruk sedikit daripada kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah lil Imam Al-Syekh Al-Allama Al-Qutb Ad-Da'wa wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Nasaih Diniyah, nasihat agama dan wasiat iman. في الفصل القرآن فضائل القرآن وقال رضي الله عنكم ثم اعلموا رحمكم الله أن قارئ القرآن وحافظه عند الله بمكان. Ketahuilah bahwa pembaca Al-Quran, orang yang senantiasa dengan Al-Quran, menjaga Al-Quran, ya, dia tahu Al-Quran, dia menjaga Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Orang-orang ini indallahi bimakan. Di hadapan Allah mereka punya posisi, mereka punya tempat. Karena apa? Kitabnya Allah ada tempatnya bagi mereka. Maka Allah siapkan orang yang memakai Quran sebagai tempatnya. Maksudnya dia bersama Al-Quran, maka Allah bilang berarti dia juga bersama aku. Begitu. Dimakan. Dia punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam alladhi yaqra'u al-Quran wa huwa bihi mahir ma'a safarat al-kiram al-barara. Nanti juga dikatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khassatan min khalqillah. Sampai dikatakan ahlul Quran, orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran. Pengertian ahli Quran ini menurut para ulama dibagi 5. Ini boleh kita panjang sedikit taklim Habib. Ceramah taklim setengah jam, ceramah 2 jam. Ini belum ceramah ini, babnya lain. Berarti saya pulang tiket Garuda. Karena biasanya kalau saya pulang ke Ambon dipakai payung terjun sama Nabi. Ahlul Quran. Ada 5 ahlul Quran. Mereka punya kedudukan beda-beda. Tergantung ya tadi apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki tentang Al-Quran. Yang pertama, orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu daripada Allah. Itu sudah bagus. Dia yakin ada kitab Allah la raiba fihi hudan lil muttaqin. Enggak ada keraguan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Quran. Wal Quran al-fajr kana bihi mashhuda. Al-Quran, dia yakin ini wahyu daripada Allah. Itu kedudukan pertama yang paling nomor 1 kedudukan, tetapi standar itu. Kedudukan yang kedua, dia tahu ini Quran tadi wahyu daripada Allah, plus dia tambahnya apa? Dia bisa baca Al-Quran. Karena sebagian banyak orang yang meyakini punya Al-Quran, dia tahu ini wahyu, tapi nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca, dibiarin aja begitu. Nggak pernah dibaca. Jadi ada yang bilang, iya saya nggak pakai mushaf sekarang Habib, saya pakai handphone. Ya Red, kalau gitu saya tanya, di handphone antum berapa kali antum buka aplikasi Quran dibanding dengan antum buka WhatsApp? Atau hanya penghias di handphone saja, bahwa ada aplikasi Quran tetapi tidak membaca. Kalau orang tanya kedudukannya, bagaimana kedudukan orang yang membaca Al-Quran di handphone dengan membaca Al-Quran dengan mushaf? Fal afdal bi mushaf. Lebih afdal membaca dengan mushaf, bukan dengan handphone. Kalau mushaf la yamassuhu illa Inti mau pegang itu harus suci dong, harus wudu. Kalau itu nggak perlu wudu.
Tapi kalau ini, ya perlu wudu, bersih, di tempat dibaca. Makanya kedudukan lebih afdal, pahalanya lebih besar. Gitu. Sampai di nomor berapa tadi? Ini satu-satu mulai keluar. Habis gini durian keluar. Jangan kemana-mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tahu ini wahyu daripada Allah. Dia bisa baca Al-Quran. Dan dia bisa baca Al-Quran dan dia bisa mengartikan Al-Quran. Mengartikan Al-Quran, dia tahu makna Al-Quran. Itu kedudukan yang ketiga. Dia tahu ini wahyu dari Allah, dia baca dan dia faham maknanya. Begitu dia baca, Al-Quran bilang, "Lan talalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Contoh satu ayat, tidak sampai ke magam magam orang bertakwa, kedudukan yang tinggi, kecuali tunfiqu mimma tuhibbun. Dia bisa memberikan apa yang dia suka, yang dia cinta, memberikan kepada yang mustahik. Kita biasa berikan sesuatu kepada orang lain kalau barang itu sudah rusak, sudah hancur, sudah lapuk. Tapi ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu tidak pernah menolak permintaan siapapun. Nabi Muhammad punya sifat. Bahkan sekali waktu selesai perang, Nabi Muhammad bawa ghanimah, banyak harta perang, di antaranya ratusan kambing. Lalu ada seorang Yahudi yang bersama Nabi. Setelah itu Nabi ini bersahabat semua. Yahudi ini lihat, dia bilang, "Wahai Nabi, kambingmu banyak, bagus-bagus lagi." Bilang begitu saja. Nabi sudah tahu maksudnya apa. Nabi tanya, "Kamu mau? Kamu mau? Kamu mau?" Jadi kalau nanti mau minta sesuatu dari Habib Hamid, puji aja. Habib, handphonenya bagus ya. Habib kasih nanti. Yang penting besok ganti iPhone 16. Belum keluar 2 tahun lagi. Gitu. Nabi, "Wahai Muhammad, kambingmu banyak, bagus." Nabi Muhammad tanya, "Kau mau? Kau mau? Kau mau?" "Iya." Kira-kira kalau ente punya kambing banyak, ya, kambing banyak begitu, terus satu sahib ente bilang, "Kambingmu banyak, kamu mau?" Kira-kira ente kasih berapa? Satu saja. Terus dipilih yang paling kecil lagi. Dipilih yang tanduknya kecil lagi. Dipilih bila perlu yang ada cacat, ya itu sudah yang dikasih. Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad di hadapan para sahabat, "Kamu mau?" "Iya." "Ambil semua, bawa ke kampungmu, ambil semua." Maka para ulama mencatat Nabi Muhammad, kedermawanan Nabi Muhammad itu ketika memberi tidak pernah takut miskin. Kalau kita memberi masih takut, ya. Nanti kalau punya uang 100.000 sama 50.000 terus celengan lewat, kira-kira yang dia masukkan yang berapa? Jujur. Jujur. Orang bilang 50.000 sama 100 masukkan 2.000. Kalau model begini mau masuk surga. Paling jujur itu. Paling jujur itu ya. Mudah-mudahan ya Arab yang bilang 2.000 doakan kalau dia punya 50.000 berubah jadi 2.000. Kalau dia punya 100.000 di dompetnya, ya Allah berubahkan itu semua jadi 2.000. Tergantung kalau dia taubat, dia kembali nanti. Nggak pernah takut miskin. Begitu dia tahu memahami ayat Quran, ini dia bisa beramal. Begitu. Itu kedudukan yang ketiga. Yang keempat,
kedudukan seseorang dengan Al-Quran. Dia tahu ini wahyu dari Allah. Dia bisa membaca, dia bisa mengartikan Al-Quran, dan dia bertadabbur dengan tadabbur Al-Quran. Kedudukan yang keempat. Luar biasa. Wah, udah bisa. Ini tahu wahyu. Kalau wahyu, kalau dia tahu wahyu, dia nggak taruh di bawah. Semua buku tuh ada kadar luarsanya. Tahu kadar? Kadar teman. Nah, kadar luarsa, paham? Semua buku ada masanya. Kira-kira ente dulu belajar dulu ente ikut PAUD nggak? PAUD itu apa? TK. Mana PAUD TK? PAUD dulu baru TK. Ini nggak pernah sekolah. Hah? Itu langsung TK. Pantas teka-teki silang. Hah? PAUD. PAUD itu belum buku. TK, SD. Kira-kira buku SD cocok nggak? Kalau itu sampai SMP itu belajar buku SD. Hah? Cocok nggak? Nggak bisa. Udah habis masanya. Gitu. Buku SMA ente pakai di kuliah. Kebetulan ente kuliah bab astronomi. Ilmu mempelajari apa itu? Yang mempelajari tentang perbintangan, bulan, angkasa, astronomi. Nah, makanya yang berangkat namanya astronot. Nah, kira-kira buku PPKN, kebetulan ente kuliah astronomi, cocok nggak? Nggak cocok. Ente belajar nggak sampai. Jangan astronomi, asalnya nggak sampai. Karena nggak cocok dan bukan masanya. Maka setiap buku itu ada masanya, kecuali Al-Quran. Itu tidak ada masanya. Itu no expire. Itu min awal dunya ila akhir dunya. Dari awal Allah turunkan itu Al-Quran sampai akhir, dan itu jadi pegangan umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu. Imamul Haddad mengatakan wa ma'al Qur'ani fil qarani. Kami sejalan dengan Al-Quran. Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Hakala. Ya. Semua buku ada expirednya kecuali Al-Quran. Nah, ya kalau ini wahyu daripada Allah beda dong. Kira-kira, anak kasih logika lagi. Ya, ada kumpulan, dia tahu ini wahyu daripada Allah. Beda dong, pegang Al-Quran, pegang di dada, peluk, habis baca cium. Coba ente cium buku PPKN. Ada nggak? Habis belajar PPKN. Gila. Tapi Al-Quran, wallah habis ente baca, ente hirup udaranya, halaman terakhir itu ente hirup. Insyaallah hati tenang, itu peluk Al-Quran, cium kulitnya. Al-Quran. Ayat-ayat Allah. Wa kalimat Allah al-ulya. Dan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi. Makanya ditaruh di tempat-tempat yang tinggi. Begitu. Nah, ini juga pengalaman. Antum kalau baca Quran jangan taruh Quran di bawah, karena Quran nggak boleh sejajar. Minimal ditaruh di paha antum atau pegang sama tangan. Jangan taruh di bawah baru baca. Bukan hanya Quran, lil ihtiram ada Yasin. Ini ada kelompok baca surat Yasin. Surat Yasin ditaruh di bawah di atas karpet. Nggak boleh. Itu ayat Allah. Beda dong. Kalimat Allah tinggikanlah kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat. Lima. Udah deh, kita kelima. Nggak apa-apa. Mana ada habis model begini bisa diatur-atur cuma.
Berarti tiketnya Garuda bisnis habis. Yang kelima, apa? Dia tahu ini wahyu dari Allah. Dia bisa baca Al-Quran. Dia mengartikan Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Makna tadabbur itu meresapi bacaan Al-Quran. Dan yang kelima, beramal dengan amalnya Al-Quran. Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha? Nabi Muhammad ketika ditanya tentang perangai Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhu khuluqul akhlaknya yang Al-Quran. Apa yang di Al-Quran ada di Nabi Muhammad, dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayyidi ahli Al-Quran. Maka kita ada di kelompok yang mana? Di situ. Ahli Al-Quran ini ya tergantung kita memang. Kalau benar-benar dekat sama Al-Quran jadi ahli Al-Quran. Tapi ada kelompoknya, ada apa namanya tangganya, ada kedudukannya. Juara 1 sampai yang kelima. Kalau dia di 1 ya 1 aja. Kalau 2, 2. Yang bagus yang mana? Yang 5. Yang bagus. Maka kalau sudah bisa baca, belajar artikan Al-Quran. Sudah bisa arti, tadabbur Al-Quran. Sudah bisa tadabbur, berusaha beramal dengan amalnya Al-Quran. Ahlul Quran hum ahlullah, mereka adalah kayak bisa juga al-ahl dikatakan keluarga. Orang yang dekat, saya keluarga dengan Habib Hamid, berarti saya dekat dengan Habib Hamid. Faham? Saya dekat, saya ahli apa namanya? Ada yang mengatakan ana min ahli al-Madinah. Saya orang dari Madinah misalkan. Ahli juga maknanya juga dekat. Ya. Ahli Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran atau keluarga Al-Quran, bisa juga diartikan semacam itu. Tapi makna yang lebih pas adalah dekat dengan Al-Quran. Siapa dekat dengan Al-Quran berarti dia dekat dengan Allah. Ahlullah. Wa khassatin min khalqi, dan mereka hamba-hamba Allah yang khusus karena mereka berpegang kepada Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Al-Quran yahdi, memberikan jalan petunjuk, hiya aqwam, kepada jalan yang lurus. Naam. Walakin yanbaghi lil qari' al-Quran an ya'rifa lil Quran haqqahu. Ketahuilah wahai pembaca daripada Al-Quran, ketahuilah haknya Al-Quran. Al-Quran punya hak. Haknya dia ditinggikan, nggak boleh ditaruh di bawah. Al-Quran dijaga. Al-Quran bukan ditaruh di rak sepatu. Al-Quran bukan ditaruh di atas lemari, tetapi di tempat yang bersih. Begitu. Makanya beda. Kalau antum dapat di Al-Quran, Al-Quran sudah berdebu, berarti orang di rumah tidak pernah membaca Al-Quran. Begitu. Kalau Al-Quran itu fresh, bersih, apalagi kalau wangi, sebab dia sebelum baca dia wangikan tangannya, baru dia pegang Al-Quran, maka Al-Quran itu akan wangi di situ. Oh, berarti ini Quran itu sering dibuka, sering dibaca. Wa ma yajibu lahu min al-ihtiram wa at-ta'dhim. Dan wajib bagi kita ihtiram. Ihtiram itu hormat, memuliakan, dan ta'dhim.